Para menteri luar negeri dari sejumlah negara Muslim dan Eropa akan bertemu di Madrid, Spanyol pada Jumat 13 September hari ini. Pertemuan itu akan membahas penerapan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Dikutip dari Al Arabiya, solusi dua negara yang ditetapkan dalam konferensi Madrid tahun 1991 dipandang sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Namun, pencarian solusi damai telah menjadi urgensi baru dalam perang Israel dan Hamas yang sudah berlangsung selama 11 bulan. Pada Mei lalu, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia secara resmi mengakui negara Palestina. Dengan begitu, jumlah negara anggota PBB yang mengakui Palestina menjadi 146 dari total 193 negara. Perdana Menteri Spanyol Jose Manuel Alvarez telah menggelar pertemuan diplomatik dengan kelompok kota Gaza akhir Mei lalu. Saat itu, para peserta membahas langkah-langkah selanjutnya menuju penerapan aktif solusi dua negara. Kini, pertemuan dengan tujuan yang sama akan kembali digelar dan Spanyol berperan sebagai tuan rumah. Pihak-pihak yang hadir seperti Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan anggota kelompok kontak Arab Islam untuk Gaza. Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Kepala Kedutaan Besar Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda pada Kamis 12 September kemarin. Pemanggilan ini menyusul sanksi yang dijatuhkan kepada Iran atas tuduhan pengiriman rudal balistik ke Rusia. Dikutip dari Al Arabiya, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda telah dihasut oleh Amerika Serikat. Washington sebelumnya menuduh Iran memasok rudal balistik ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina. Rudal itu dilaporkan sudah tiba di Moskow dan bakal dikerahkan ke medan perang dalam hitungan minggu. Atas tuduhan ini, Amerika dan sekutunya mengumumkan sanksi baru terhadap Iran. Sanksi ini juga menargetkan maskapai nasional Iran, yakni Iran Air. Padahal Iran sudah berulang kali menegaskan tidak akan ikut campur konflik Rusia-Ukraina. Apalagi memasok rudal balistik ke Moskow dengan tujuan dipakai untuk perang. Iran menyebut tuduhan yang dibuat Amerika dan Eropa tidak berdasar dan menyesatkan. Rusia sebagai negara yang dituduh menerima rudal juga ikut membantah dengan tegas. Lebanon telah menempatkan 150 rumah sakit dalam keadaan siaga tinggi. Persiapan tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi perang besar antara Hizbullah dan Israel. Menteri Kesehatan Lebanon Firas Al-Abiad menegaskan bahwa sejak hari pertama serangan, pemerintah tidak menginginkan perang. Sebaliknya, Lebanon terus mendorong perdamaian lewat gencatan senjata di Gaza. Abiad mengaku prihatin sekaligus menyesal atas meningkatnya eskalasi perang antara Hizbullah dan Israel. Namun, ia tak mau menyerah dengan keadaan dan terus berupaya melakukan langkah-langkah preventif. Abiad menyebut ratusan rumah sakit yang disiagakan mampu menampung banyak pasien. Para tenaga medis juga dilatih menangani para korban perang yang terkena senjata khusus seperti fosfor putih. Abiad melaporkan saat ini lebih dari 100.000 warga Lebanon telah dievakuasi dari perbatasan ke wilayah yang aman. Menurutnya, Israel adalah musuh yang tidak dapat diprediksi dan Lebanon harus siap menghadapi potensi perang besar. Serangan Hizbullah pada Jumat 13 September dini hari memicu kebakaran hutan di Israel Utara. Pihak berwenang menyebut ada 20 roket yang ditembakkan dari Lebanon. Mengutip laporan The Times of Israel, kebakaran hebat melanda hutan di kota Safed, namun tidak sampai menelan korban jiwa. Serangan yang berlangsung pada pukul 1 dini hari seketika memecah keheningan malam. Pasalnya, alarm peringatan di kota Safed dan Galilea kompak berbunyi sebagai tanda bahaya. Militer Israel mengklaim sebagian besar roket berhasil dicegat, sementara sisanya jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Militer Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengklaim targetnya adalah pangkalan militer. Serangan ini merupakan balasan atas tindakan Israel di Lebanon Selatan sehari sebelumnya.
Sementara itu, kebakaran di hutan Kota Safed baru berhasil dipadamkan pada pukul 7 pagi waktu setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.